Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya bagi para pensiunan PNS, berikut satu informasi terbaru yang ingin kami bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, informasinya Bapak Ibu disampaikan kabar gembira 2025. Gaji pensiunan dan aparatur sipil negara siap meroket 100 hingga 200%. Pemerintah finalisasi skema. Nah, melalui informasi ini, kabar gembiranya disampaikan bahwasannya pemerintah akan memberikan kenaikan gaji kepada Bapak Ibu para pensiunan, termasuk dalam hal ini ASN, PNS, P3K yang aktif bisa sampai 200%. Bapak Ibu, mari kita ikutin informasi selengkapnya mengenai kabar gembira ini ya, kenaikan gaji para pensiunan dan juga PNS P3K aktif. Informasinya dimuat media Bungko News, dan Bapak Ibu, ini merupakan informasi yang baru saja dirilis. Berikut selengkapnya. Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan upah minimum sebesar 6,5% di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah berani untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Namun di saat yang sama memunculkan perdebatan sengit mengenai risiko inflasi, kesiapan anggaran, dan dampaknya terhadap dunia usaha. Diskusi ini tidak hanya berpusat pada angka, tetapi juga pada sebuah konsep yang lebih fundamental, perlunya membenahi ekosistem ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dorongan kesejahteraan vs ancaman inflasi. Di satu sisi, kenaikan upah disambut baik sebagai jawaban atas kondisi upah buruh yang dinilai masih sangat rendah. Menurut perwakilan buruh, Mas Jumhur, upah rata-rata di beberapa daerah di Pulau Jawa masih berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPJS. Dengan demikian, kenaikan 6,5% dianggap sebagai langkah awal yang positif meskipun masih jauh dari ideal. Kenaikan ini bagus banget karena sebelumnya lebih hancur ya, ujar Jumhur, merujuk pada kenaikan upah di era sebelumnya yang terkadang di bawah 100%. Nah, ini untuk para pekerja Bapak Ibu ya, kenaikan upahnya mencapai 6,5%. Ini artinya bukan saja pemerintah hanya memperhatikan kenaikan gaji bagi para PNS dan pensiunan, tetapi juga upah para pekerja. Namun di sisi lain, para pakar menyoroti konsekuensi logis dari kebijakan ini, terutama potensi lonjakan inflasi. Pak Rian, seorang analis kebijakan, menjelaskan bahwa kenaikan gaji dapat memicu inflasi dari dua sisi. Nah, itulah konsekuensi dari kebijakan menaikkan gaji ini, Bapak Ibu, termasuk kenaikan upah dan termasuk juga kenaikan gaji bagi para pegawai. Ini akan mendorong atau memicu inflasi. Yang pertama, disampaikan oleh seorang analis kebijakan, sisi permintaan, demand. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja. Kedua, sisi psikologis. Pengusaha mengantisipasi adanya kenaikan permintaan dan biaya, cenderung menaikkan harga barang secara perlahan. Di Indonesia, salah satu penyebab kenaikan inflasi itu karena kenaikan gaji pegawai negeri, tegas Rian. Kenaikan gaji hingga 200% untuk para pensiunan ini bisa saja mendorong inflasi. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah bagaimana menahan laju inflasi agar kenaikan gaji tidak kehilangan nilainya. Karena Bapak Ibu pun kalau dikasih ya kenaikan gaji itu 100 hingga 200%, kalau angka inflasinya juga semakin tinggi, maka sama saja nilai dari kenaikan gaji itu akan berkurang. Lebih dari sekedar sistem, urgensi membenahi ekosistem. Poin krusial yang mengemuka dari diskusi ini adalah bahwa kenaikan gaji tidak akan efektif jika tidak diiringi
perbaikan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Para pembicara sepakat bahwa masalah fundamental ekonomi Indonesia saat ini bersifat sistemik dan saling terkait. Ada beberapa masalah dalam ekosistem yang disoroti antara lain, tingginya biaya logistik. Indonesia memiliki biaya logistik sekitar 23%, jauh lebih tinggi dari Malaysia yang 12,5% dan Singapura 8%, yang sebagian besar disebabkan oleh pungutan liar dan inefisiensi. Berikut korupsi dan inefisiensi. Tingginya incremental capital output ratio menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak efisien, salah satunya karena korupsi. Masalah berikutnya adalah impor ilegal. Serbuan produk impor, terutama yang ilegal, mematikan industri dalam negeri. Sebagai contoh, industri tekstil lokal hanya menguasai 28% pasar domestik. Masalah berikutnya adalah deindustrialisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun dari sektor 30% pada era reformasi menjadi hanya 17 hingga 18% saat ini. Menurut Jumhur, Presiden Prabowo memahami bahwa akar masalah ini harus dibenahi. Yang dikerjakan oleh Presiden sekarang justru memang ekosistemnya, katanya. Jika korupsi diberantas dan impor legal ditekan, pabrik domestik akan tumbuh, menciptakan pendapatan yang membuat kenaikan upah tidak lagi menjadi beban. Kematangan kebijakan dan beban bersama. Pak Rian menilai bahwa sebuah kebijakan publik hanya memiliki tingkat kematangan analis sekitar 75%, sementara 25% sisanya adalah wisdom atau kearifan dalam implementasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya eksekusi yang cermat. Salah satu kearifan tersebut adalah prinsip burden sharing atau berbagi beban. Kenaikan upah tidak hanya menjadi beban pengusaha dan pekerja tetapi juga pemerintah. Pemerintah diharapkan turut berbagi beban dengan memberikan insentif misalnya melalui kebijakan fiskal yang tidak eksesif. Kita tidak boleh mempunyai kebijakan yang memotong angsa tapi tidak tahan menunggu telurnya dulu, ujar Rian. Mengibaratkan bahwa industri harus dibiarkan tumbuh sebelum dipungut pajak secara maksimal. Terkait kekhawatiran dampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dijelaskan bahwa peraturan upah minimum umumnya berlaku untuk usaha menengah dan besar. Untuk usaha kecil berlaku sistem upah kesepakatan sehingga tidak akan terbebani secara langsung. Kesimpulannya, sebuah ujian kepemimpinan. Pada akhirnya, rencana kenaikan gaji ini adalah sebuah test case bagi pemerintahan Prabowo. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari realisasi kenaikan itu sendiri, tetapi dari kemampuan pemerintah untuk menjadi dirijen sebuah orkestra ekonomi yang kompleks. Tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo adalah memastikan semua kementerian dan lembaga get connected atau saling terhubung untuk memimpin ekosistem, bukan lagi sekedar sistem parsial. Jika berhasil, ini bisa menjadi pola baru dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih berani dan komprehensif untuk masa depan. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, itulah kabar mengenai rencana pemerintah akan memberikan kenaikan gaji kepada para pensiunan di angka 100 hingga 200% dan semoga hal ini akan terjadi Bapak Ibu agar Bapak Ibu para pensiunan tetap sejahtera. Dan demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini. Sampai ketemu kembali. Salam.